Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini kita akan bahas mengenai server ChatGPT. Yang pertama yaitu penjelasan server ChatGPT. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat sebelum mulai melakukan tutorial instalasi ChatGPT. Jadi ChatGPT adalah sebuah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Jika kalian ingin mengunduh source code-nya ataupun membaca-baca tentang ChatGPT lebih lanjut, kalian dapat pergi ke website dari ahmadlutfi.wordpress.com. Di sini sudah terdapat beberapa penjelasan juga, seperti apa saja soal yang didukung dan masih banyak lagi. Dia dikembangkan menggunakan framework code editor. Nah, sekian penjelasan singkat tentang ChatGPT. Selanjutnya adalah install ChatGPT. Kalian upload file ChatGPT-nya ke panel lalu unzip. Lalu di sini saya sudah buat database, lalu kita bisa buat website, add site, domain name bisa isikan IP panel. Lalu kita klik icon file, lalu pilih aplikasi ujian online. Lalu confirm. Lalu kita konfigurasi file database.php-nya. Kita klik files. Kita klik aplikasi ujian. Lalu klik application. Lalu klik config. Lalu klik database.php. Nama database, username, dan password sesuaikan dengan informasi database yang dibuat ya. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita pergi ke menu database, klik PHP My Admin. Lalu masuk ke PHP yang tadi. Setelah itu kita klik import untuk memasukkan file dengan nama tanpa database. File ini dapat ditemukan pada folder ChatGPT yang sudah diekstrak sebelumnya. Kita scroll ke bawah lalu import. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke papan pencarian. Kita buka nama domain yang tadi. Nah, beginilah tampilan dari ChatGPT yang sudah berhasil diinstal. Kita akan masuk sebagai operator dengan default admin. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil install ChatGPT. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, fitur-fitur pada ChatGPT. Di sini yang pertama ada menu data modul. Di menu ini untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada ujian. Yang kedua ada menu data peserta. Digunakan untuk mengelola semua hal terkait dengan para peserta ujian. Yang ketiga ada data tes. Digunakan untuk mengelola semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Lalu yang keempat ada menu laporan. Digunakan jika kalian membutuhkan suatu laporan hasil tentang pengerjaan ujian, tentang mata pelajaran tertentu ataupun suatu kelas. Yang kelima ada menu tools, dan yang terakhir ada menu pengaturan. Di menu ini berisi tentang semua peraturan tentang pengelolaan ChatGPT. Di database sudah ada beberapa menu seperti tambahan tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga token. Yang pertama di sini ada menu tambah tes. Berikut ada evaluasi tes di bagian evaluasi tes ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai. Berikutnya ada hasil tes yang akan menampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta. Pada halaman ini, tes dapat dihapus.
dihentikan secara paksa dan juga ditambah waktunya sesuai dengan kondisi tes. Kita juga dapat memfilter hasil tesnya. Kita dapat mengurutkannya dari nilai tertinggi ataupun nilai terendah. Nah, yang terakhir adalah membuat token. Di sini kita dapat membuat token yang akan digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tes. Kalian dapat membuat token tesnya secara manual, jadi kalian dapat custom tokennya sesuai keinginan. Ketika kalian membuat token, nanti kalian dapat mengatur apakah token tersebut akan dibuat untuk semua tes atau hanya tes tertentu. Selain itu, di sini juga terdapat generate token, di mana ketika kalian menekannya, nanti akan otomatis dibuatkan hafalan ChatGPT. Token yang sudah dibuat nanti akan muncul di daftar token hari ini. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang menu pengaturan di ChatGPT. Di sini yang pertama ada pengaturan ChatGPT, yang mana digunakan untuk mengatur identitas dari penggunaan ChatGPT. Langsung saja kita akan coba untuk mengubah pengaturannya. Di sini dapat kalian sesuaikan dengan sekolah ataupun organisasi yang akan digunakan. Di sini juga terdapat pengaturan besar untuk dapat mengelola tampilan operator ini. Di menu pengaturan data ini, administrator dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir di sini terdapat pengaturan menu. Di pengaturan menu ini nantinya dapat digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari ChatGPT. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk pengembangan ChatGPT. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.